Malam hari ini kita akan bermain game. Wah, Selasa Gimang, sebuah segmen baru lagi yang tiba-tiba kagak tahu kenapa gue bikin. Kok dimatiin? Matiin lampu. Gamenya disuruh matiin lampu sebenarnya, tapi kan kita butuh lighting tetap ya. Ya udah itu bisa nggak buat malam Jumat juga bagus. Oh iya, malam Jumat juga bisa. Halo semua, selamat malam. Selamat datang kembali di sebuah kesenangan, apa sih? Keseraman. Better gini. Oh, oke. Oke. Ya. Jadi nggak gitu terang ya? Jadi istri saya membawakan saya hadiah, yaitu es teh topping sendok. Nah, ini adalah aturan pertama kenapa kamu tidak boleh menaruh es teh seteko-tekonya ke dalam freezer. Astagfirullahaladzim. Aneh banget ya. Dan jangan minum langsung dari teko, nggak sopan. Kalau gue ini hitungannya teko ini khusus punya gue sendiri, jadi gue minum nggak apa-apa. Kalau ada tamu nggak pakai teko ini kok. Kalau ada tamu pakainya teko tok. Wah. Wah, banyak juga ternyata yang nontonin gue ya. Halo semuanya, selamat malam. Mohon maaf kalau misalkan saya masih ada kurangnya banyak. Wah, tiba-tiba langsung lebaran. Oke. Kita langsung main gamenya. Oke. Oke. Ini gue nggak tahu gimana mainnya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba tar dulu. Ini tuh yang deket dari mikrofon doang kan. Kalau gue tiba-tiba main tuh suara tahu bulatnya bikin gue kalah gimana? Gak. Tiba-tiba ada tahu bulat lewat lu, ya Allah. Selamat malam semuanya, selamat datang kembali di live streaming TNM. Tapi kali ini edisinya adalah edisi Gimang. Halo saya. Gak takut gua. Jangan yang pakai bass lighter, kenapa sih? Itu terlalu berisik sumpah dah. Gak takut sebenarnya tuh, cuman ada babi lewat, bro. Ada babi. Mana gua tahu itu babi. Lah gua bisa main ini sambil makan. Kelabat sumpah dah. Aduh sakit. Aduh jantangan gua. Aduh. Jadi kita intinya kemana? Itu yang gua pertanyakan. Lah ini rumah mana? Sumpah dah. Bro. Mampus tuh. 1 juta 1 detik. Kurang kapitalis apa itu? Dia langsung merasa bersalah. Ya Allah, maafkan aku. Tapi masalahnya gue tuh kagetnya yang pure kaget gitu. Gara-gara sama Perindo. Kok lu main Don't Scream kalah terus? Iya nih gara-gara Perindo. Lah kenapa Perindo tiba-tiba? Oh intinya cuma jalan-jalan aja sampai 18 menit. Lah gue bisa dong merem. Ya bisa gak sih kan? Pada kira merem. Oh, ini kalau kita merem kita menang. Don't Cream First Media Share Dark Soul. Nah bang,
Nggak ada yang ngasih tahu lo babinya lewat 2 kali. Ya. Matiin air doang. Iya, terima kasih sayang, maaf ya. Yang temenin mau gak ya? Mau. Jadi kamu pakai headset ini, aku yang jalanin. Oh enggak. Eh. Viewers brengsek. Kenapa ada apa? Emang ada setannya ya? Enggak, katanya tuh kalau kita ngambil item tertentu, kita bakal dapat achievement. Tadi gue samperin itemnya mana? Katanya ngambil item, terus kita nggak ngambil item apa-apa sebenarnya. Otak lu emang pada. Astaga. Achievement dapat pas sudah tamat dah. Anjing, gue percaya lagi. Sialan, otak rusak. Gue gak akan lagi mempercayai kata-kata kalian. Kata-kata lu kayak kata-kata mulut-mulut buaya. Gak bisa digidau. Gue akan tanpa ekspresi menjalani ini. Karena untuk apa berekspresi? Suara-suara bohong. Basi. Nggak ada yang bisa lebih nyeremin lagi apa? Wah, sombongnya. Coba lihat di streamnya deh. Aduh, astaga. Aduh, sumpah merinding gue deg-degan banget. Tuh, kaget kan lu? Coba saya. Caranya adalah jalan lurus aja, apapun yang ada hiraukan. Kalau misalkan ada yang dari bawah, set, bodoh amat, kita ludahin, cuh gitu. Setan gembel. Lu pikir gua akan takut dengan semua itu? Enggak, bro. Yang lebih menakutkan dari dunia dewasa adalah ruang administrasi. Ini adek, mau nenen sama. Adek, nggak usah bikin papa takut, adek. Elah, perasaan gue nggak teriak. Kenapa ada kuntilanak sih? Maksudnya kan kreator game ini harusnya dari luar ya. Kenapa ada kuntilanak? Di luar negeri harusnya nggak ada kuntilanak dong. Adanya Kunti Child. Di belakang ada sosok wanita, bang. Apa itu? Wah, jam sekarang waktu gue lagi nengok belakang ya. Wah, oh caranya gitu, men. Supaya tidak takut, jangan lihat layar Anda. Lihatlah istri Anda. Wah, karena istri Anda lebih serem. Kalau gini deh, anime yang gua sukai itu ada.
Nggak apa-apa, itu gimmick doang. Man, temanku hari ini ulang tahun ke-18, namanya Nazla. Ucapin dong, Bang. Dong. Matane lo pacar asu ancok. Tak suwata ndak semua mungker. Bajingan is. Gua belum menemukan hal-hal serem lagi sejauh ini. Katanya orang dulu kan ketika ketika ada ibu hamil, setan cenderung akan lebih sensitif. Gimana sih? Ibu hamil tuh sensitif sama yang serem-serem gitulah gitu. Gua tuh sepanjang arah hamil nggak ada yang aneh loh. Nggak ada yang aneh. Soalnya kayak waktu zaman nyokap deh, waktu ngelahirin adik gua, nyokap gua aja kan disamperin sama itu kan almarhum pade gua kan. Well, lebih tepatnya sosok yang menyerupai bokap sih. Tapi kayak itu udah cukup serem gitu untuk gua tahu, karena bener-bener yang megang gitu loh. Beruntungnya di sini nggak ada kejadian serem yang aneh-aneh sih. Mungkin karena ruang tamu sama dapur nyambung gitu, jadi kayak nggak ada celah untuk setan bersembunyi gitu. Justru yang gue takutin adalah kalau misalkan lu pada nih yang rumah lu gede-gede gitu kan, kayak pagi buka jendela satu. Waktu jendela terakhir ternyata udah sore, tutup lagi satu. Yang isinya jendela semua rumah. Artinya kan banyak ruangan gitu kan. Banyak ruangan dan banyak spot untuk setan ngumpet gitu. Kalau gua kan nggak ada gudang, nggak ada lemari. Ada sih lemari, tapi nggak muat kayaknya kalau setan duduk di situ mah. Thank you, kalau di rumah aman berarti emang pajangan di studio yang ada isinya. Oh iya juga, bisa jadi. Jangan-jangan rumah gue serem karena banyak berhala. Ada pocong, ada ibu, ada pocong lagi, ada pocong pulpen. Alah. Gadis bengalku ini sudah melakukannya sekitar seminggu. Sebagai orang tuanya tentu kami mengkhawatirkan kesehatannya. Oh, enak banget punya orang tua yang khawatir sama anak. Tepat ketika takbir azan berkumandang, Nadia baru pulang. Tak hanya azan yang berkumandang, selazimnya orang tua, kemarahanku pun begitu. Ngapain pulang? Tidur aja di sono. Nih kasur bantal bawah sono gitu. Orang tua kita kalau marah-marah begitu kan. Relate sekali. Dipasangnya wajah yang memerah penuh emosi. Kemudian Nadia masuk ke kamarnya sembari membanting pintu kamarnya keras-keras. Dar. Dolan ae terus. Engko yen wis kadung gering ora. Engko wis kadung gering ora usah sambat. Gimana sih? Main aja terus. Nanti kalau sakit nggak usah ngeluh ke bapak lu. Kayak punya bapak aja lu gitu. Tadi kayaknya ada donet nggak ya? A few moments later. Yang bangun nggak? Boleh minta tolong di sini nggak? Enggak, gini. Yang ya di sini aja ya, di situ tuh. Kayak ada yang jatuh ke bin bag. Kayak ada sesuatu yang jatuh gitu, terus aku langsung refleks, langsung manggil. Ketakutan setipis tisu sumpah. Suara cerita serem masih gue takut. Udah cek kamar mandi, Mas, siapa tahu Mbak Ara yang asli masih tidur. Asli nggak kamu? Asli nggak kamu? Asli, dipegang tangannya. Asli kan? Tangannya dingin. Namun sate kambing itu sudah terasa hambar, padahal siang itu ketika kau makan, setusuk sate itu masih terasa flavorful. Begitupun es kelapa muda yang disimpan di kulkas. Calon bapak, aku tak menyumpah semoga kejadian seperti ini tak terjadi padamu. Sungguh, tapi jika kejadian ini terjadi kepadamu, sudah siapkah? Ini lu ngancem? Apa lu mau ngajak-ngajak sih? Bro, siapa sih yang ngirim email lu? Gue tandain. Gue samperin rumah lu, gue bawain sate. Tapi normal gak sih untuk anak 7 tahun minta sate kambing sama es kelapa? Kayaknya normal-normal, kecuali ayah kambing, sate kambing 1, es kelapa, samsu setengah sama Marlboro sebatang. Nah, gini deh. Kagak lu habisin itu sate? Ya elah, lu santai aja, gue beli buat lu. 7 tahun.
Beliau bertanya lagi, di sini cewek yang sedang dalam siklus siapa? Siklus apa? Komedi siklus. Aku unjuk tangan. Aku unjuk tangan. Bagus tuh. Dengerin bapak. Jangan keluar malam kecuali mau ke kamar mandi. Jangan pernah sendirian, jaga tutur kata. Aku manggut dan berterima kasih atas peringatannya. Tepat pukul 2 pagi, aku kebelet pipis. Aku mencoba membangunkan temanku, namun tidak ada yang bangun. Jadi aku memutuskan untuk pergi sendiri. Walaupun aku tahu pantangan yang dikatakan oleh beliau saat membuka... gimana sih? Tepat pukul 2 pagi dia kebelet pipis. Pengen bangunin temanku namun gak ada yang bangun. Jadi aku memutuskan untuk pergi sendiri. Lu batu banget ya? Baru ini cuma beda paragraf. Kagak ada bedanya, cuma beda berapa kalimat tuh tetap dilakuin aja. Lu tau gak sih orang-orang yang mati di film horor tuh gara-gara apa? Ini batu. Walaupun aku tahu pantangan yang dikatakan oleh beliau, saat membuka pintu, hawa dingin langsung menghempaskanku ke lantai, membuatku merinding bukan main. Hawa dingin. Salam hangat pendengar setiamu, Terisa. Teh Risa. Risa Saras 008. Ush, gitu kan. Pernah nonton Saras 008 gak sih lu? Saras 008. Wah, gitu. Gak percaya lu. Saras 008. Wah, gitu. Najis, gak asik. Masa gak ada yang tahu sih? Sumpah. Saras 008 tuh dia terkenal loh, gerhana tuh. Sama apa namanya? Tuh gak ada yang tahu, mah lu doang. Tontonan lu gak jelas ya, Ki. Panji Millennium. Tahu. Panji Millennium ya itu kan dia satu ini generasi. Belum enggak banget sih, cuman nggak jelas, bocah najis. Itu kalau nggak superhero yang di Global TV itu kan? Bukan superhero Global TV. Apa sih namanya? Superhero Global TV. Hulknya lu. Seangkatan sama si hantu dari Gua Buta tuh. Si hantu dari Gua Buta, tau gak? Si hantu dari Gua Buta. Dia tuh senengnya minum juk jerus. Juk jerus. Ini panjang kan ya? Enggak sih. Tapi kenapa? Ijo nggak sih? Ya? Tiba-tiba layarku ijo, men. Kenapa ya? A few moments later. Lah, kok normal lagi tiba-tiba? Sumpah demi apapun, men. Normal gak sih segini? Gak diapa-apain loh. Yang bener yang di sini ada sesuatu yang... Iya sih bener sebenarnya. Kalau nggak ini sholatin. Tuh, balik lagi. Enggak, kayaknya emang error. Kayaknya. Error. Kendor kali kabelnya, mungkin sih. Dah mati si goblok ini. Gimik serunya lah mati bro, sumpah nih tuh. Masih hijau tapi. A few moments later. Mati malah. Kayaknya kendor deh. Seru banget tuh. 2.700 orang terkabul lagi strategi setan. Ini di sini. Lah. Enggak sumpah. Ya. Nih. Yang pegang ya. Arahin ke monitor ya.
Pegang ya. Nih ya. Nih ya. Mana sih ini? Nih. Ini gue full screen nih. Tuh. Nggak kelihatan kayaknya kalau di kamera. Aduh, coba deketin lagi. Gue full screen, ijo. Perhatiin. Enggak, gue nggak bohong men, sumpah demi apapun. Ini apa sih yang rusak berarti? Kok waktu buka ini doang? Ini email kenapa sih? Ini email terkutuk, sumpah nggak bohong gue. Nih ya, lu bedain warnanya nih. Di sini deh. Tuh, kelihatan kan? Settingan Windows kali, settingan Gmail kali. Aku taunya soal elektronik, kalau udah ada santet nggak ngerti aku bos. Oh, buka email lain. Oke, buka email lain ya berarti. Lah, bener anjing. Lah, iya. Wah, gak jelas anjing, kacau anjing. Lah, gue pindah hijau lagi. Di live streaming itu nggak kelihatan apa-apa loh. Lu kelihatan nggak sih di streaming? Enggak kan? Lah, aneh banget dah. Email terkutuk, men. Coba pakai kabel enggak, kayaknya yang bermasalah bukan perkabelannya, sumpah. Yang masalah kayaknya krum gua. Apa? Cepetan jaluk sepurane, man. Si mbaknya di emosi karo sampean kelakuannya waduh. Mbah sepurane kula ngapuraken sungkem pangabekti kula. Sampunipun kabeh kelepatan kula. Mpun kula sengaja, mun kula sengaja. Mun kula ora sengaja, nggak sih. Muga-muga. Enggak, ini masalahnya streaming gue lagi error nih. YouTube, banyak banget alasan. Kita baca email deh. Perkenalkan, namaku Ilham. Mas scroll bang, gue udah kelar bacanya. Oh iya ya, apa gara-gara video kuntilanak tadi ya? Jangan-jangan dia ngirim santet anjing ke sini, sialan. Dia yang ngirim email gue cari anjing orangnya. Serius nakutin padahal penakut, akhirnya kedatangan email kutukan. Namun suatu hari aku menemukan sebuah postingan tentang cara membuka mata batin hanya dengan meditasi pada tempat gelap dan angker. Atas magic jar bang, anget. Kakak kelas hingga alumni mulai menenangkan kami agar tidak terjadi kegagalan dalam acara. Dan seperti yang bisa ditebak, salah satu di antara alumni mengucapkan kalimat, hantu itu tidak ada, jadi nggak usah takut. Dan itu mungkin menjadi trigger hal-hal horor yang akan terjadi. Dan ngepetnya, alumni tersebut tidak hadir dalam acara anjing. Tolol banget. Lu kalau ngomong sembarangan, berani dateng. Jangan sembarangan ngomong terus cabut. Malah kagak dateng, brengsek. Puncaknya adalah jurit malam. Men, lu tau gak sih? Kalau, nih amit-amit, kayak gini deh, kita vote. Ada di lu lagi perkemahan sampai Minggu, tiba-tiba ada yang kesurupan. Di dalam list schedule ada kayak makan, terus api unggun, jurit malam. Di sini nih, waktu lagi api unggun itu pada kesurupan. Secara nalar, lu lanjut gak sih itu jurit malam? Kalau yang kesurupan dikit, nih. Lah, gimana? Me and the boys gonna lanjut, otak lu emang. Kok banyak yang milih lanjut? Lanjut biar dapat vibes-nya. Lanjut TG bang. Takutan lu bang. Lah. Jadi gue yang salah di sini. Gue kira gue membela yang benar, ternyata tidak ya. Justru itu yang dicari biar rame. Lu bakar sekolahan rame tuh. Mayoritas free war sengklek. Iya ya. Lu kenapa sih pada? Kesurupan ditutup-tutupin apa? Kafan, meninggal namanya. Ya Allah. Lu kayak pemerintah enggak sih? Enggak jadi. Rumah ini dulunya ditinggali oleh keluarga Uwa. Tahu Uwa enggak? Uwa.
Saya sudah dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ditelepon oleh istri. Ditelepon, dia hanya berkata, "Pak, pulang cepet pak, mama mau cerita." Saat diceritakan kejadian itu, emosiku campur aduk. Lebih ke marah pada sosok itu dan takut terjadi apa-apa pada anak dan istriku. Dan dalam amarahku pada sosok itu, tiba-tiba dia hadir. Kenapa aku bisa tahu? Ya, perasaan tidak enak dengan hawa panas dan bulu kuduk yang berdiri hadir seolah mengikutiku kemanapun aku beranjak di sekitar rumah, padahal itu pagi hari. Namun dalam amarahku tiba-tiba terbesit pikiran, lihat itu anakmu sudah sembuh. Aku langsung melihat anakku dan benar, anakku yang kemarin batuk pilek parah, hari itu tiba-tiba tidak ada tanda-tanda batuk pilek lagi. Aku sembari bersyukur karena anakku sembuh, bilang juga ke istri, "Ma, itu Dede udah sembuh ya? Padahal kemarin batuk pilek parah. Mungkin semalam dijagain sampai sembuh." Setelah aku berkata itu pada istriku, sosok itu hilang ditandai dengan hawa yang kembali normal. Saat itu aku bingung sih, mau marah atau berterima kasih sama sosok itu. Yang jelas aku bersyukur sama Allah karena anakku yang sehari sebelumnya sakit jadi sembuh hanya selang sehari saja. Kalau sakit, tidak perlu dibawa ke rumah sakit, ditungguin aja sampai digendong. Hantunya setara BPJS, ya Allah. Wow. Kalau perkara shock masih, oh iya lagi mirip Windu. What the freak man? Wah, orang bilang kalau misalkan mukanya mirip itu jodoh. Jangan-jangan Windu jodohnya XJKT48 guys. Bener lagi mirip Windu, gak bohong gue, sumpah dah. Aku memilih duduk berseberangan dengan Pak Ustadz RW dengan muka yang masih berantakan dan memasang pikiran kosong. Mata dan fokusku kembali tersadar ketika Pak Ustadz mengajukan pertanyaan kepadaku dan aku tentu tidak mendengar apa yang beliau tanyakan. Hal itu membuat keheningan di antara kami. Maaf, kamu Muslim? Tanya Pak Ustadz kepadaku. Pada momen itu aku menyimpulkan bahwa pertanyaan beliau berkaitan dengan agama Islam. Akhirnya, dengan nyawa yang terkumpul seadanya, pikiran yang entah seberapa karena keinginan untuk tidak mau ditanya, dengan lantang aku menjawab, "Saya Kristen Pak." Ya Allah. Tentu aku merasa cukup lega karena hal tersebut. Tapi di sisi lain aku merasa overthinking dengan jawaban yang aku berikan. Apa gua harus syahadat lagi? Astagfirullahaladzim. Ucapku dalam hati. Rasa cemasku semakin menjadi-jadi karena aku merasa bodoh tidak menjawab Pak Ustadz dengan kalimat, "Boleh diulang pertanyaannya Pak?" Kata gue melek dulu. Namun akhirnya aku memilih untuk tetap diam dan mendengarkan setiap perkataan yang keluar dari mulut Pak Ustadz. Antisipasi apabila beliau mengeluarkan lagi kuis dadakan. Itu kagak kuis aja, itu obrolan simple. Dalam keheningan yang aku dan Sonya buat, aku mencoba untuk membuka obrolan. Mengingat kami akan satu atap selama 40 hari. Thank you. Dengan tujuan mengakrabkan diri satu sama lain. Meski aku sendiri sudah terbiasa dengan sunyinya rumah, Sonya tiba-tiba nanya, Lu ngerokok dari kapan?" Tanyaku ke Sonya. "Baru 3 bulan. Kalau lu pasti dari SD ya? Nyolongin rokok bokap terus dibakar di kamar mandi atau di rumah teman yang lagi kosong?" "Enggak kok." Ini kenapa? Ini judgmental banget ya si Sonya ini ya. "Enggak kok, gue ngerokok mulai SMA kelas 3 dan gue gak bisa nyolongin rokok bokap. Kami gak tinggal bareng." Iya. Jadi sedih langsung. Raut wajah Sonya begitu menggambarkan rasa canggung karena ucapan tadi. Iya. Lu juga jawabnya gitu sih. Kata gue jawab bercanda dikit kek. Mana bisa gue bakarin rokok bokap. Orang bokap udah di tanah. Udah gimana tuh? Aku mencoba mencairkan suasana kembali. "Cowok lu gak mermasalahin lu ngerokok?" Cowok gua, mungkin lebih tepat mantan gua, lebih mermasalahin gua yang beda agama sama dia. Jawab Sonya. Dalam perbincangan malam itu, gua tahu tentang traumanya dari hubungan sebelumnya. Sonya ngedapetin perlakuan buruk dari orang tua mantannya karena keyakinan yang berbeda. Hingga dari cara si cowok untuk mengakhiri hubungan yang membuat Sonya berkata bahwa dia tak akan lagi untuk berpacaran dengan orang yang beda agama. Hold up. Taruh gini. Gini. Taruh. Lu masih ada inget email tentang cerita percintaan ini gak sih? Yang percintaan minggu lalu? Yang inget gak ya? Yang dia cewek, dia pacaran beda agama, terus orang tua pacarnya dia gak suka, gak terima, mereka akhirnya putus. Tapi kemudian dia ketemu cowok ngakunya Kristen, ternyata di KTP Islam.
Apakah ini sudut pandang lain dari cerita tersebut? Wah, sepertinya seru nih. Tiba-tiba ada point of view lain. Nyah gitu. Wah, bagus nih. Karena dua-duanya ngerokok, men. Si cewek waktu itu ngerokok juga di cerita yang dia bikin. Bener lah ya. Point of view dari sisi cowok kayaknya. Gua nggak tahu pasti, tapi kayaknya. Ini kalau Ini kalau semisal di akhir cerita si goblok cowok ini ketahuan kalau dia bohong tentang agamanya karena ceweknya melihat KTP yang ada di dompetnya, berarti bener, men. Pada pukul 1 di sebuah tempat kopi dengan suasana rumahan yang tenang, tidak ada suara bising di sana. Hanya beberapa suara orang saling berbisik untuk mengobrol, suara dari bukaan lembaran buku yang disediakan untuk dibaca para pengunjung, atau suara gelas kopi yang bersentuhan dengan meja ketika selesai diminum oleh tuannya. Peraturan di tempat ini salah satunya tidak memperbolehkan adanya suara berisik, sehingga menjadi tempat yang cukup buruk apabila datang kemari dengan tujuan untuk bersenda gurau. Namun kami menyukai tempat ini. Setiap datang ke sini, masing-masing dari kami cukup dengan membaca buku dari rak yang disediakan, memesan minuman, dan menceritakannya masing-masing ketika di jalan pulang atau ketika makan malam. 2 cangkir kopi di atas satu meja dengan asbak yang menjadi tempat kami menyimpan rokok yang tengah terbakar menjadi saksi dari kalimat yang aku keluarkan. Kita pacaran yuk. Ucap diriku yang membelah keheningan. Sonya mengangkat pandangannya dari buku yang sedang ia baca. Ia menghisap rokok yang sebelumnya ditinggalkan di asbak dan menariknya dengan cukup lama. Gue udah nungguin kalimat itu sejak lama, tapi sangat disayangkan di tempat ini berisik. Jujur, gue pengen teriak, gue senang dengan senyuman yang muncul secara perlahan seiring dengan kata demi kata yang diucapkan. Dengan satu tarikan napas, Sonya melanjutkan kalimat secara perlahan, ayo kita menjalin hubungan. Pada momen itu, label pacaran resmi digunakan dalam hubungan kami. Yo, untuk elu yang emang setiap minggunya hadir menemani malam minggu, menemani live streaming malam minggu, lu akan tahu kalau cerita ini kocak sekali, men. Sumpah dah. Kencangkan sabuk pengaman kalian, kawan-kawan. Pukul 8 malam, aku berhenti di minimarket untuk membeli sekaleng minuman dan beristirahat sejenak. Saat itu, aku baru pulang dari rumah Sonya yang jaraknya cukup jauh dari rumahku. Aku berusaha meraih dompet yang biasa diselipkan di kantong belakang celana, dan tidak ada. Aku mengembalikan minuman yang sudah kupegang dan siap kubayar kembali ke dalam lemari pendingin. Aku mencoba menghubungi Sonya untuk memastikan dompetku ketinggalan di sana. Sonya dalam telepon menjawab dengan kalimat singkat, iya, ada di sini. Aku yang terdiam sejenak bergegas untuk pergi kembali ke rumah Sonya, dan kedatanganku disambut oleh Sonya yang sudah menatapku dengan tatapan kosong di kursi depan rumahnya. Aku saat itu sudah mengetahui apa yang ada di pikiran Sonya. Aku sangat tidak siap dengan momen itu. Aku hanya bisa membalas tatapan Sonya dengan tatapan penuh kebingungan dan kembali memunculkan hening. Kamu punya waktu 5 menit untuk menjelaskan semuanya, atau angkat kaki dan pergi dari hadapan aku sekarang juga. Aku tahu yang Sonya maksud adalah KTP yang ada di dalam dompetku. Aku mencoba menghampiri Sonya dan duduk di sebelahnya. Nggak ada yang harus aku jelasin, semuanya jelas. Aku mesti nyeritain semuanya. Aku lebih buruk dari dugaan kamu. Aku nggak pernah bilang bahwa berganti kepercayaan merupakan hal yang buruk. Tapi kenapa kamu harus tutupin itu? Kapan kamu mu'alaf? Ucap Sonya. Enggak, aku sejak awal kenal kamu emang muslim. Jawabku yang membuat tatapan Sonya kini diiringi dengan air yang keluar dari matanya. Aku menjelaskan secara detail mengenai semua kebohonganku untuk menutupi rahasia darinya dari awal. Beri hubungan kita waktu, aku ngerti apa yang udah terjadi sama kamu di hubungan sebelumnya, dan itu jadi benteng buat aku ngejalanin ini semua secara jujur. Cukup, gue mungkin sakit hati dengan hubungan sebelumnya, gue mungkin sakit hati dengan cinta yang beda keyakinan. Gue berterima kasih karena lu beda dan mau memperjuangkan hal itu, tapi rasa kecewa gue lebih besar dari rasa terima kasih gue, Rin. Lu bukan cuma bohongin gue, lu bohongin keluarga gue, lu bohongin diri lu, dan lu bohongin Tuhan lu. Aduh.
Kalimat itu menjadi penutup hubunganku dengan Sonya. Ntar dulu deh, gue penasaran deh. Emailnya beda bro. Yang kirim beda bro. Kita baru saja menjadi saksi dari hubungan yang gagal bro. Dan sudut pandang kiri dan kanannya, well, kita juga nggak tahu ya bener atau enggaknya. Tapi emailnya dikirim sama orang yang berbeda, gaya penulisannya beda, sudut pandangnya beda. Indonesia ini ada 270. Ada part 3-nya nggak? Tiba-tiba part 3 lu balikan gitu, kayak somehow berdua balikan gitu, terus kayak nggak apa-apa, fuck it, let's go gitu, terus kayak. Halo Bang Andri, Kak Ara, dan semua pendengar channel family friendly ini. Wah, family friendly banget tuh gua. Halo guys, asu kon matane ancok kabeh. Tahu nggak Bang? Perabotan rumah itu sedikit-sedikit diambilin gitu sama mereka. Benar lu guys, lele joko. Ayo, kencangkan sabuk pengaman kalian. Sepertinya akan ada inem part 2. Dan waktu itu kan kita fokus buat ganti bagian gentengnya jadi yang baru dulu. Otomatis genteng-genteng yang lama kan disimpan dulu di sebelah rumah, masih di pekarangan sendiri. Nyempil juga, jadi nggak kelihatan gitulah sama orang-orang lewat. Itu juga diambil-ambilin sama mereka Bang. Ya Allah, genteng loh. Tahu nggak Bang, genteng itu dipakai buat apa? Dipakai buat kandang ayam sama bebek Bang. Ya Allah, ya Allah. Aku nggak ngeh sampai pagi-pagi tuh berisik-berisik di belakang. Pas aku lihat ternyata mereka lagi masang gentengnya. Brengsek. Aku langsung konfrontasi kan. Kok nggak bilang gentengnya nanti mau dipakai lagi? Minimal tuh tanya dulu kayak basa-basi, nggak main ambil aja. Mereka jawabnya enteng banget. Iya nanti diganti. Tapi sampai sekarang nggak ada tuh diganti. Ya, udah 3 tahun. Kalau aku sindir, Pade malah ngamuk, kocak. Sisa pasirnya juga masih banyak banget dimasuk-masukin ke karung gitu sama bapak. Lah diangkut dipakai buat bikin lantai. Gak ngomong juga lagi, wasui. Mereka kan punya 3 anak ya. Yang waras cuma 1 doang, si anak kedua. Yang waras cuma 1 doang, si anak kedua. Anak pertamanya nggak kalah ajaib, sumber dari segala masalah. Kita sebut aja dia Ipah. Rumah nenek kan jejeran sama mereka Bang. Si Ipah ini udah menikah, umurnya di 40-an, tapi nggak punya rumah. Suaminya juga on banget dah pokoknya. Apa sih? Dia bener-bener kesel loh, man. Dia ngirim email ini tuh dengan amarah memuncak di kepala gitu. Jadi kayak kita bisa merasakan dengan amat sangat kalau dia lagi kesel. Jadi si Ipah waktu itu numpang di rumah nenek Bang. Dia nyambi jualan jajanan kayak sosis-sosis gitu. Nenek kan nggak bisa diem orangnya. Kalau lihat cucunya sibuk, itu tuh ikutan repot. Niatnya biar meringankan beban cucunya aja gitu. Si Ipah ini gak suka dibantuin Bang. Nenek sampai digentak sama dimarah-marahin. Sampai puncaknya Ipah marah-marah perkara soal masak makanan sama nenek. Jadi nenek tuh masak berasnya Ipah buat dimakan bareng-bareng. Lagian kan mereka tinggal bareng kan Bang. Itu juga rumahnya nenek loh. Listrik air juga nenek. Perkara nenek quote-unquote numpang makan yang gak seberapa aja, Ipah sampai ngefitnah nenek ke orang-orang. Katanya ngabisin duitnya dia lah, segala fitnah-fitnah buruk diumbar, dan sempat mau ngusir nenek. Ipah lu Zionis, Ipah. Tak lu emang. Otomatis rame kan, gelut dah tuh antar keluarga. Bude Sup juga ikut-ikutan ngamuk ke nenek, kena kompor-komporannya Ipah. Nenek sampai nangis dan sakit. Nenek sampai nangis dan sakit pun mereka nggak mau jenguk sama sekali. Sampai akhirnya nenek meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai akhirnya nenek meninggal. Mereka belum benar-benar baikan. Dan rumah nenek sekarang ditinggalin sama Ipah dan suami Oonnya. Emang Israel bro, Ipah ini bro. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Istighfar, banyak-banyak istighfar kata gua mah. Ipah ini mulutnya minta dijambak banget Bang. Omongannya tuh dipelintir-pelintir. Contohnya nih, Mbak S, tetangga sebelah rumah ibunya meninggal karena kecelakaan Bang. Belum 7 harian ibunya, si Ipah bilang begini ke Mbak S. Mbak S, habis dapat landasan Rek, bisa dipinjam dulu lah duitnya. Landasan itu artinya kita dapat rezeki banyak Bang, kayak habis jual tanah atau aset berharga lain. Lah, ini kan ibunya baru meninggal, dibilang begitu siapa yang gak sedih sih Bang?
Ya kali ibu meninggal tuh rezeki kan sinting. Emang sinting Ipeh kok. Gila. Mbak S habis denger Ipah ngomong gitu otomatis sakit hati dong. Tapi si Ipah gak merasa dan masih cengengesan gitu. Otaknya gesrek kayak gitu, sumpah dah. Fatkur sedang memasak. Mbak Es ini cerita ke ibuku soal kejadian tadi dan bilang sampai mati pun bakal diinget-inget terus kalimat itu sambil misu-misu gitu bang. Ibu juga kan gak habis pikir ya, kok bisa ponakannya kepikiran bercanda kayak gitu. Jadi sama ibu dinasehatin baik-baik bang, karena itu bukan bercandaan yang bisa dilontarkan pas lagi berduka. Niat ibu baik, biar Ipah bisa jaga omongan lagi. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ipah ngadu ke emaknya sambil nangis-nangis bilang begini, ya Allah mak, Mbak Es tega banget, udah ditolongin waktu susah sekarang bilang gak mau nyapa aku sampai mati. Ipah goblok. Si Ipah bahkan bilang kalau padahal aku nggak ngapa-ngapain. Langsung dah tuh kesulut amarah maknya nih. Siang-siang si Mbak Es dilabrak sama Bu Desup bang. Dari jalan teriak-teriak gak karuan. Mbak Es ini nih, Mbak Es yang udah sakit hati dibecandain kayak gitu malah dimaki-maki sama mamanya Ipah. Ibu juga jadi makin pusing sama kelakuan saudaranya segininya. Rame banget siang itu karena Bu Desup ini ngamuk banget kayak orang kesurupan, teriak-teriak dan maki-maki padahal nggak tahu kalau sebenarnya anaknya yang salah. Dijelasin segimanapun kalah bang. Iya kalah lah karena orang goblok tuh kagak. Astagfirullahaladzim. Kadang kalau kita debat sama orang goblok tuh kayak kita jadi ngerasa goblok juga gitu, udah ngeladenin dia gitu loh. Batu banget dibilangin. Akhirnya si Mbak Es ini stres sampai bentur-benturin kepalanya sendiri ke tembok. Sumpah ini real bang. Gara-gara dibecandain tadi dan dimaki-maki. Kita bisa gak sih jerotin palanya si Ipah ini mak duak gitu kayak. Wah gila sih. Terus ada lagi bang, ini baru banget kejadian tadi sebelum akhirnya aku kirim cerita ini. Jadi ada tetangga, Mak Mi, ini ngutang ke koperasi bang, buat apa-apanya nggak tahu juga bukan urusan. Nah Bu Desup ini cerita ke saudaranya Mak Mi, namanya Makni. Mak Mi itu minjem duit. Terus Bu Desup cerita ke saudaranya Mak Mi, yaitu Makni. Makni langsung marah-marah ke Mak Mi, ngapain ngutang-ngutang lagi, tapi namanya kebutuhan kan gak ada yang tahu ya. Si Makni ini bilang tahu soal ini dari Ipah. Besoknya Ipah ngadu lagi ke maknya. Si Ipah ini emang pengecut banget sih, sembunyi diketek maknya mulu padahal udah umur juga udah 40 tahun tapi udah otaknya kagak dipakai loh. Si Ipah ini kompor ke maknya. Emaknya ngamuk gak terima dan ngelabrak Mak Mi sama anaknya. Ngamuk-ngamuk gak terima anaknya dituduh ABCD. Padahal Mak Mi ini gak ngomong apa-apa. Dia cuma tahu Ipah ngomong ke Makni soal utang-utangan ini, udah sebatas itu. Tapi Bu Desup ini melebar kemana-mana ngamuknya. Jelas banget kena omongan yang enggak-enggak dari Ipah. Ini kalau satu negara isinya Ipah semua meledak men, negara men, sumpah dah. Ini urusan kan gak ada hubungannya sama keluarga aku bang, tapi mereka ramenya di rumahku, berantem di sini bang, kan aku emosi ya. Jadi aku minta dah tuh semua yang terlibat kumpul jadi satu. Niatku biar diomongin baik-baik, kalem-kalem aja biar clear bang. Tapi Makni gak mau dateng tuh. Jadi yang datang ada Bu Desup, Ipah, Makmi sama anak Makmi, ibu, aku sama adekku yang cowok di rumah. Ini awalnya mereka pada ngomong sendiri-sendiri kan. Aku gentak pakai suara keras. Menengok kabeh, ojo nyocot dewe-dewe, gantian ngomong. Wos. Udah agak tenang, aku tanya ke Bu Desup dulu. Apa urusannya Makmi utang di koperasi sampai Bu Desup ini cepu ke Makni? Langsung nyolot nih jawabannya pakai tangannya tuh kayak mau gebukin Makmi gitu. Udah jawab kan, aku minta penjelasan dari sudut pandang anak Makmi. Baru ngomong sekata disaut lagi sama Bu Desup. Dia makin ngamuk gak karuan, gak mau dengerin penjelasan atau runut masalahnya bang. Sekali lagi, ini manusia paling batu sedunia dah. Ini karena ruame banget kan ya, saling tunjuk dan teriak, aku udah muak banget kan. Disuruh ngobrol baik-baik, gantian malah Bu Desup ngamuk-ngamuk lagi. Kesabaranku udah setipis tisu, dibagi 10 kerendam air, langsung meledak amarahku. Aku teriak, gak iso meneng kabeh ta? Ngomong gantian pin mari, kon tuwek-tuwek kabeh gak ngerti lampeku ngomong apa ta? Tae kon, mata nih ancok kon, siji-siji kon mari. Nggak, sorry. Terima kasih semuanya, mohon maaf. Sabar.
Sabar. Sabar. Ini aku teriak sampai urat leher ketarik, sakit banget. Aku ngomong gini tuh biar buat semuanya bang, karena ini berantem emak-emak semua, umurnya 35 sampai 60 tahun mereka. Karena udah muak banget dihalusin gak bisa. Setelah ngomong itu kaget banget aku. Beresup makin menjadi ngamuknya. Dia merasa sendiri. Padahal itu aku marahin mereka semua, tapi dia doang yang gak terima. Aku ditunjuk-tunjuk, dibilang ini itu segala macem. Terus aku bilang, ya udah selesai no sendiri di rumahmu, ojo di sini, mulai OKB. Lalu makin kesurupan sambil berdiri dan nunjuk-nunjuk. Dia bilang gak bakal sudi nginjek kaki di sini lagi, gak bakalan anggap keluargaku saudara lagi. Kalau aku butuh apa-apa ke dia gak bakalan sudi datang. Keluargaku dan keluarga dia putus hubungan saudara. Ya udah bagus, orang yang butuh elu, blok. Genteng balikin goblok. Ini karena aku udah capek teriak dan urat leher juga sakit, aku kasih jempol ke dia dan bilang, "Oke." Sambil senyum. Makin ngereok karena reaksiku kayak gitu bang. Tadi kalau nggak diadang, kayaknya aku kena gebukan dia dah. Sepulangnya orang-orang ini, aku, bapak, ibu, dan adik kumpul di ruang tengah. Adikku cowok bilang, "Alhamdulillah nggak sesaudaraan lagi. Binasa aja sekalian, keluarga stres." Bagus, adiknya adalah gua. Bapak juga habis denger kakaknya ngomong gitu langsung happy, karaokean. Segede gitu udah sama keluarga Bude Sup. Terus sekarang gini aja dulu bang, kapan-kapan aku ceritain lagi sewadidaw apa keluarga ini. Mungkin nanti aku bawa ceritain ketika Ipah numpang di rumahku. Malah sudah dibacain bang Mawan. Wen, I'm having fun reading your email. Jadi kayak kalau misalkan ada cerita lagi kirimin ke sini. Sabar masih ada di dalam. Darah gue udah di sini. Bentar lagi meledak. Protein ikan. Ya. Turut yang gitu. Ini ikan apa ya? Yang ini ikan apa yang? Kamu tau gak? Ikan terbang, wah bukan. Apa ya? Ikan apa ya? Ikan bakar. Benar gak? Emang ikan apa? Bukan, maksudnya ditanya tuh ini jenis ikan apa? Oh. Ikan ayam. Bukan. Ikan gurame kali. Iya. Terima kasih sayang. Gak jelas tuh. Gua loh coba ini bilang gak jelas loh. Bang, kenapa kalau bahas MTK lo selalu sebut persamaan? Apakah trauma MTK lo? Betul. Gue nggak pernah bisa menemukan jawaban berapa harga satu pulpen dan 2 penghapus. Orang beli pulpen kok belinya penghapus? Gila. Ya, thank you. Beli pulpen tuh belinya tipek. Pensil sama penghapus. Thank you, Gak tau, kayaknya emang gue goblok aja sih. Bokap juga jarang pulang. Pagi alasannya narik, tapi duit buat bayar kontrakan dan biaya sekolah adik gue masih nyokap yang bayar. Akhirnya ketahuan sama nyokap tuh, bokap main slot. Kan gue bilang juga apa? Gue vakum cleaner bapak lu. Ya elah, bawa bapak gembel. Karena itu pula ternyata kontrakan sampai nunggak 3 bulan dan nyokap harus pindah nyari kontrakan baru. Alhamdulillahnya saudara mau bantu kasih pinjem untuk pindahan nyokap. Dan karena ini nyokap bokap sekarang pisah ranjang. Bagus. Bokap nggak tahu kemana. Roaming. Anjing roaming. Bokapnya roamer bro. Matilda Demek. Dan gua lagi nginep aja di gawean yang baru. Karena di gawean gua tersedia kamar tidur. Karena ya butuh waktu aja buat sendiri. Kayak udah capek sama urusan keluarga. Sama irit ongkos aja, mantap. Udah segitu aja bang. Oh iya, menurut lu gimana bang? Apakah keputusan gua benar buat cabut aja dari rumah sementara? Bener. Daripada lu menjadi sosok yang selalu merasa rumah selamanya seperti neraka, mending pergilah sementara, cabut, terus abis itu kayak kalau misalkan udah settle, pala udah normal, ya baru balik lagi gitu. Nggak ada yang salah dengan itu kok, nggak ada yang salah.